Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang organisasi kami, mulai dari struktur organisasi, visi misi, masa pemikiran, dan perannya buat perkembangan Islam di kampus dan di Indonesia. Kami adalah organisasi mahasiswa muslim yang bergerak dalam pembinaan kader dan berjuang sosial berbasis nilai-nilai Islam. Biar lebih santai, kita ngobrol di Haika Kopi bareng kelompok 3 bersama narasumber dari kami. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Arinda Sofianisa. Sebagai pewawancara pada siang hari ini, yaitu organisasi eksternal, yaitu kami bersama Mas siapa tadi? Enggar. Bersama Mas Enggar dan Saya Yuda Sudrajat. sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izinkan kami untuk bertanya mengenai organisasi kami. Yang pertama nih, bagaimana sih bentuk struktur organisasi kami itu? Bisa dijelaskan Mas Enggar? Kalau struktur kami sendiri ya, jadi kami ini dia bukan organisasi yang hanya berada di satu kampus, tapi emang ranahnya itu sudah nasional. Oh, Jadi kalau susunannya itu yang paling bawah itu pengurus komisariat yang biasanya di kampus-kampus kayak di UIN itu ada pengurus komisariat UIN, kemudian di UNS juga ada begitu kan. Atasnya komisariat itu ada pengurus daerah. Pengurus daerah itu biasanya di sepantaran kota atau kabupaten. Kalau di sini tuh pengurus daerah Solo Raya. Ada juga pengurus daerah Sleman, Magelang dan lain sebagainya. Atasnya lagi pengurus wilayah itu di provinsi. Dan yang paling atas itu pengurus pusat, itu nasional. Kalau pusatnya itu di Jakarta begitu. oh gitu. Baik. Selanjutnya Mas. Lalu untuk visi misinya organisasi kami itu apa sih Mas? Kalau visi misinya izin bacain ya, soalnya saya nggak hafal juga ya. Oh ya, boleh. Kalau visi itu menjadi wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin dalam upaya mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang Islami. Kalau misinya itu ada 5. Yang pertama, membina keislaman, keimanan, dan ketakwaan mahasiswa muslim Indonesia. Yang kedua itu menggali, mengembangkan, dan memantapkan potensi dakwah intelektual, sosial, dan politik mahasiswa. Yang ketiga itu memelopori dan memelihara komunikasi, solidaritas, dan kerjasama mahasiswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. 4. Mencerahkan dan meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang robbani, madani, adil, dan sejahtera. Dan yang terakhir itu mengembangkan kerjasama antar elemen bangsa dan negara dengan semangat membawa kebaikan, menyebar manfaat, dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Kalau visi misinya itu, cuman itu visi misi di tingkat nasionalnya, emang visi misi kami yang asli. Kalau per komisariat itu biasanya visi misinya mengikuti visi misi ketum ketika pemilihan calon ketua. Oh, Gitu. Ya walaupun visi misi dari ketum itu tetap menginduknya ke visi misi kami yang nasional. dari visi misi tersebut nih, kan nggak sembarangan kan ya buat visi misi. Nah, bagaimana sih visi misi organisasi itu dapat diimplementasikan atau direalisasikan di program kerja? Kalau untuk merealisasikan di program kerja ya tentu kalau di ranah komisariat, yang karena saya di ranahnya komisariat, itu dibantu dengan bidang-bidang yang ada di kami gitu. Kalau di kami UIN itu ada ke bidang kebijakan publik, kaderisasi, kemudian sosial masyarakat, bidang perempuan, dan bidang ekonomi kreatif. Nah, itu jadi ada masing-masing bidang itu mereka membuat inisiatif program yang menunjang, yang masih nyangkut, ada sangkut pautnya tentang visi misi itu. Tapi kalau misalkan mau kita perhatikan, sebenarnya di kami, prokernya kami itu bukan hanya sekedar visi misi, karena kami itu ada filosofi gerakan, jumlahnya itu ada 7, dan visi misi itu hanya salah 2-nya dari ke-7 itu. Jadi filosofi dakwah kami itu
visi, misi, prinsip, unsur, karakter, paradigma, sama kredo gerakan. Jadi ada 7 kan. Nah, itu proker kami dan ya keseharian kami itu mencakup di 7 filosofi gerakan itu, tidak hanya sekedar visi dan misi saja. Gitu sih. Lalu untuk mazhab atau corak pemikiran apa yang menjadi rujukan utama organisasi kami? Kalau cara pemikiran tentu Islam ya. Nah, kalau kebanyakan pemikiran kami itu ini diwarnai, dipengaruhi oleh, kalau masnya tahu Ikhwanul Muslimin di Mesir, dulu pernah ada kan Ikhwanul Muslimin. Nah, salah satu yang memotivasi kami itu pengaruhnya paling banyak dari Ikhwanul Muslimin itu. Jadi itu sih, kalau dari segi, kalau di Indonesia kan banyak Muhammadiyah, terus NU, MTA, LDI gitu kan. Nah, kalau di kami itu kami tidak menjerumus ke salah satu ormas Islam, ormas keagamaan Islam ya. Jadi monggo kalau kamu dari Muhammadiyah, dari MTA, dari NU atau dari manapun ormas Islam, kami tidak mempermasalahkan itu. Jadi bisa menyangkut dari semua itu. Iya, semuanya. Makanya ada dari teman-teman kami itu ada yang dari Muhammadiyah, ada yang NU, MTA, macam-macam ada. Kan tadi kan katanya bisa dari mana aja, bisa dari Muhammadiyah, bisa dari LDII, terus bisa dari NU. Nah, sejauh mana sih organisasi kami itu terbuka terhadap mazhab atau pemikiran lain dalam Islam? Kalau di kami sendiri yang saya perhatikan selama ini, kami cukup terbuka gitu. Selagi ajaran itu atau syariat itu ada dalil yang mendasari. Kalau misalkan ada tahlilan gitu kan, dalam Islam kan memang ada syariat tahlilan gitu. Makanya kadang kalau di Komsat itu warga sekitar itu ada tahlilan, ya udah kami ikut tahlilan, diundang sama warga. Ada sholawatan, ya udah kita ikut sholawatan. Kemudian kalau sholat Jumatan, ya udah monggo kita mau Jumatan di mana, tergantung masing-masing kader gitu kan. Oh, saya pengen sholat hari ini di Masjid Muhammadiyah, ya udah kita ke sana. Kalau besok Jumat depan saya pengen sholat di Masjid NU, ya monggo silahkan gitu. Jadi selagi itu tidak ada pertentangan dalam syariat agama Islam, ya udah kita lakuin aja. Tadi kan ada banyak ideologis yang tergabung dalam kami ya. Nah, bagaimana sih pengaruh ormas tersebut tuh terhadap pola kegiatan seperti budaya organisasi atau gaya kepemimpinan? Kalau di ormas tertentu itu emang tidak terlalu mencolok di kami, karena memang tadi sempat kami sampaikan kan, kalau pemikiran kami itu lebih banyak diwarnai oleh Ikhwanul Muslimin. Jadi ya kalau setiap pagi dan sore itu kami membaca Al-Maksurat gitu kan. Kalau sholat ya udah kita sholat dijaga 5 waktu sehari. Kalaupun memang tidak bisa jamaah, ya udah setidaknya sendirian di Komsat atau di mana di masjid menyusul waktunya gitu. Kemudian rata-rata anak kami itu mayoritas, walaupun tidak semuanya itu tidak merokok. Jadi jarang kalau Mas Mbak temui anak kami merokok, itu biasanya jarang sekali. Tapi kalau ngopi sering sih, ngopi juga. Tapi kalau ngerokok jarang, rata-rata anak kami itu nggak ngerokok. Lalu untuk program yang dijalankan untuk membina mahasiswa atau masyarakat kampus itu Kalau mahasiswa ya, terutama kader kami sendiri itu ada beberapa, kayak kalau kami istilahnya itu daurah. Jadi ada bimbingan intensif kayak bentuknya halakoh gitu kan, ada satu murabbi, kemudian beberapa mutarobi, kemudian nanti 2 minggu sekali itu kayak ada kajian tentang keislaman, kemudian tentang masalah sosial gitu. Kalau untuk masyarakat kampus, sebenarnya dengan kondisi kampus terutama UIN itu sepertinya agak tidak memungkinkan kalau misalkan Ormek itu masuk ke dalam gitu. Jadi cara kami itu ya tentu kami tidak bisa membawa nama kami ke dalam kampus, itu tidak mungkin. Cuman salah satu caranya itu ya sudah, kami tidak membawa nama kami, tapi membawa nama individu. Jadi
oh ajaran kami itu ya kayak gini, kita sholat 5 waktu, kami sholat tepat waktu, kemudian tidak merokok dan lain sebagainya. Ya sudah, kita sedikit demi sedikit ajarkan itu ke teman-teman dan sekitarnya gitu. Tapi kalau untuk membuat acara di dalam kampus itu ya karena memang itu birokrasi kampus melarang, ya kami tidak melanggar seperti itu. Baik, karena banyaknya organisasi eksternal di dalam kampus, terus ada juga mahasiswa kupu-kupu yang maksudnya nggak ikut organisasi mahasiswa, yang nggak ikut organisasi eksternal. Nah, gimana sih dampak keberadaan organisasi kami terhadap perkembangan intelektual dan spiritual mahasiswa? Dampak gimana? Dampak keberadaan organisasi kami. Dampak keberadaan organisasi kami bagi mahasiswa ya. Iya, terhadap perkembangan intelektual atau spiritual mahasiswa tadi. Seperti contohnya tadi ada kajian terus mengikuti yang Muhammadiyah, mengikuti yang NU, terus ada juga yang cowok-cowok katanya nggak ngerokok tadi ya. Gimana tuh? Kalau di kami itu terutama kalau kader kami itu kami ada amal yaumi. Jadi setiap hari itu kami sering ngingetin ya, ayo kita dibaca Qur'annya, tilawahnya jangan lupa, banyakin zikir, kemudian sholatnya dijaga. Itu hampir pasti ada setiap hari. Bahkan ketika ada acara-acara besar seperti mungkin kalau di UKM itu kayak diklat-diklatnya seperti itu kan, Hamin 1 diklat, Hamin 2 diklat, itu ada amal yauminya masing-masing. Baca minimal 5 halaman Al-Quran, Hamin 1 baca minimal 10 halaman Al-Quran, kayak gitu. Jadi cara menjaga amal yaumi kemudian intelektual itu seperti itu. Kemudian kami juga ada salah satu program itu membaca buku, tapi untuk kader kami yang khususnya gitu kan, baca buku kemudian bedah buku begitu. Beberapa kali kami juga buat diskusi itu, ngajak teman-teman organisasi bukan organisasi umum, mahasiswa umum itu bukan hanya di kampus UIN, tapi juga ngajak kampus UIN, UMS, UNS seperti itu. Tapi kalau mahasiswa umum kalau di UIN ya itu memang kami agak susah, apalagi mahasiswa kupu-kupu itu kan yang mungkin fokusnya itu sudah agak berbeda. Jadi kalau mengarah ke sana memang agak susah. Tapi kalau dari kami sendiri memang monggo terbuka banget, kalau kamu mau gabung ya silahkan, kalau enggak ya monggo suka-suka jenengan. Selanjutnya seperti tadi, sebenarnya permasalahannya kan bukan di ideologi tapi di generasi. Nah, gimana sih organisasi itu memastikan agar kegiatan keislaman itu tetap inklusif untuk mahasiswa dari berbagai latar belakang? Pastikan supaya tetap inklusif. Ya, dari mahasiswa dari berbagai latar belakang. Kalau itu sebenarnya lebih pinter-pinter si acaranya sih Mbak ya. Iya, lebih pinter narik. Iya, Bukan, gimana ya. caranya supaya si acara panitia itu membentuk supaya acara ini menarik gitu. Kalau misalkan mabit, kan ada mabit gitu kan, kita nginep di lokasi kegiatan gitu kan. Gimana supaya mabit ini nggak terkesan kuno? Kalau dulu mabit ya udah cuma ngaji, tidur, bangun, tahajud, sholat subuh, jalan-jalan gitu, sudah selesai seperti itu saja. Nah, PR dari panitia ya gimana supaya mabit itu terkesan lebih modern, lebih inklusif, cocok bagi para Gen Z. Gitu sih mungkin. Pinter-pinter panitianya jadi. Untuk organisasi, apakah organisasi melakukan kolaborasi dengan pihak rektorat atau lembaga kampus dalam kegiatan keagamaan? Jika iya, seperti apa bentuknya? Kali itu tidak ya. Jadi kami tidak pernah ini kolaborasi dengan rektorat, dengan pihak kampus, itu tidak pernah. Karena memang ya lagi-lagi birokrasi di kampus itu tidak memungkinkan organisasi eksternal untuk masuk ke dalam. Ya kami sebagai kader, sebagai mahasiswa tentu yang memahami kalau itu peraturan, dan peraturan memang sudah seharusnya untuk dijalankan. Jadi kami menghormati apa keputusan dari rektorat, dan ya sudah, makanya untuk saat ini kami itu tidak ada hubungan kerjasama dengan pihak kampus gitu.
seperti yang dikatakan tadi, organisasi kami itu jarang banget ngomongin proker, maksudnya lebih sering nongkrong santai gitu kan, lebih sering kumpul-kumpul. Nah, gimana sih organisasi kami itu mengukur keberhasilan suatu program dalam meningkatkan pengetahuan akhlak anggota, pengetahuannya kader-kadernya gitu loh, gimana sih? Oh gitu. Jadi ini kalau kita lihat karakteristik Gen Z hari ini tuh mereka kadang males kalau ikut kajian, ikut kuliah, kadang ngantuk gitu kan. Jumatan tidur terus gitu. Tapi kemalas-malasan ya. Tapi kemalas-malasan. Jadi salah satu trik yang mungkin digunakan itu gimana caranya main-main tapi tetap kita selipkan sedikit ajaran adab-adab akhlak itu di dalamnya. Jadi misal sore ini kita nongkrong di ini waduk mana itu? Waduk Cengklek gitu kan. Jadi kita nongkrong, kalau makan ada yang berdiri, makan itu duduk, makan tangan kiri, makan itu tangan kanan. Yaudah gitu. Paling cuman dakwah ke akhlaknya, gimana membina akhlak kader itu ya lewat seperti itu. Ketika kita main, kita selipkan sedikit demi sedikit. Kalau masih ada yang ngerokok, setidaknya ngerokok itu jangan di muka umum, sembunyi-sembunyi aja gitu kan. Takutnya mengganggu gitu kan. Orang lain yang nggak ngerokok, ada ibu hamil, anak kecil, itu kan kita nggak tahu gitu. Jadi kita lebih ke itu, hal-hal sederhana, simple, dan nggak modelnya itu monoton kajian materi. Tapi kalau semisal ngerokok itu pas lagi kumpul gitu nggak apa-apa? Kita Atau dipermasalahkan atau kalau itu balik ke masing-masing. Karena kan kadang ada orang itu dia perokok tapi sensitif banget. Jadi kalau orangnya itu agak sensian, ya udah kita biarin dulu gitu kan. Tapi kalau orangnya itu asik, ya udah kadang kita sindir ngerokok itu nanti di belakang. Jadi ya kalau kita mengingatkan, tetap lihat-lihat orangnya itu kayak gimana sih. Berarti tadi dalam pengajaran meningkatkan akhlak itu mengimbangi ya, seperti ada pembahasan serius, ada Jadi kadang ada serius, kadang ada gojek-gojekannya gitu. Kalau serius terus ya sepaneng gitu. Kalau main-main terus ya kayaknya kurang cocok kalau main-main terus, karena hidup ini serius bukan main-main gitu. apalagi Gen Z kan bosenan. Iya, cepat bosan Gen Z itu. Gitu. Nah, yang terakhir nih, apa harapan jangka panjang organisasi terhadap keberlanjutan syiar Islam di kampus dan kontribusi anggotanya di masyarakat setelah lulus dari? Kalau harapan jangka panjang itu sebenarnya ini belum ada pembahasan khusus di kami sendiri. Cuman kalau bagi saya pribadi itu saya nggak begitu pengen banyak orang mahasiswa UIN gabung kami itu nomor sekian lah gitu. Yang penting gimana supaya akhlak-akhlak Islami itu bisa dirasakan, bisa dijalankan oleh kebanyakan penghuni kampus, masyarakat kampus, dan bahkan jajaran dosen dan rektorat begitu kan. Lebih ke itunya. Kalau masalah kamu gabung kami, kamu nggak gabung kami itu urusan nomor 2. Yang penting apa yang ada di ajaran kami, apa yang ada di ajaran Islam itu bisa dipraktekkan dalam keseharian mahasiswa umum gitu. Kemudian kalau ke masyarakat umum, sebagaimana mahasiswa pada umumnya ya, ada 3 Tridharma mahasiswa itu kan, Tridharma perguruan tinggi, salah satunya kan berbakti kepada masyarakat umum gitu kan. Nah, tentu kami itu juga pengen seperti itu. Jadi apapun pekerjaan kader kami besok, kamu jadi kuli bangunan, kamu jadi pendakwah, kamu jadi dewan, kamu jadi pejabat, silahkan gitu, asalkan apapun pekerjaan kamu setelah lulus alumni dari kami, jangan sampai pekerjaanmu itu menyusahkan masyarakat umum. Kalau bisa membantu bahkan mendukung kebijakan masyarakat umum. Karena kalau kita melihat lahirnya kami itu lahir tahun 98 Mbak, ketika masa reformasi kan. Makanya kami itu ada julukan anak kandung reformasi, julukannya seperti itu. Karena dulu semangat mahasiswa tahun 98 itu menyuarakan suara masyarakat sipil terhadap rezim pemerintah waktu itu. Begitu pula harapan kami ke seluruh kader kami, supaya besok ketika kamu lulus kuliah,
ketika kamu sudah tidak berada di kami lagi, tetap menyuarakan suara masyarakat kecil gitu sih. Ada nggak sih dosen atau jajaran rektorat yang ikut organisasi kami itu? Setahu saya untuk saat ini tidak ada. Belum ada. Tidak ada. Berarti dari dulu sampai sekarang belum ada? Kalau dulu sempat ada ya, tapi kalau di rektorat itu tidak ada. Berarti dosen ya? Ya dosen dulu sempat ada. Kalau sekarang kurang tahu lagi kayaknya. Kurang tahu sih. Karena kebetulan bidang saya tidak di situ, jadi lebih fokus ke bidang saya sendiri aja gitu. Oke. Kita akhiri sesi wawancara pada siang hari ini. Kami berterima kasih kepada Mas Enggar karena sudah meluangkan waktunya sebagai narasumber organisasi kami. Mungkin ada kesan dan pesan atau harapan buat mahasiswa sekarang? Ya sebagaimana tadi kami sampaikan ya, kita tuh mahasiswa sama-sama Gen Z semua. Saya Gen Z, kalian Gen Z. Mungkin yang nanti lihat video ini pun juga kalangan Gen Z gitu. Ya kita tahu kelemahan Gen Z itu seperti apa. Jadi jangan sampai kelebihan dan kelemahan kita masing-masing itu menghalangi sukses karir kita ke depan. Dan jangan sampai mengecewakan harapan orang tua dan dosen. Tetap bermanfaat bagi masyarakat. Dan pesan kami, Anda tidak perlu gabung kami, tapi coba kayak tadi apa sih, ajaran-ajaran di dalam agama Islam itu sedikit demi sedikit kita lakukan dalam hidup, karena syarat masuk surga itu bukan masuk kami gitu, tapi menjalankan syariat Islam. Itu sih mungkin. Terima kasih. Buat Gen Z nih cocok banget yang mau ikut kami karena pengurusnya juga Gen Z ya. Nah guys, sekian dulu ya diskusi dari kita. Menarik banget kan? Ternyata kami punya peran yang banyak banget dalam dakwah kampus dan nasional. Semoga dengan diskusi kita kali ini, teman-teman jadi makin terbuka buat mengenal lebih jauh tentang gerakan kami di kampus UIN. Entah mau bergabung atau hanya belajar, yang penting teman-teman semua tetap harus berkembang dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita.